Halo adik-adik kelas 11, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan otot. Oke, masih bagian dari jaringan hewan ya. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Jaringan otot itu yang menyebabkan nanti kita bisa bergerak ya, karena otot merupakan alat gerak aktif. Nah, jaringan otot tersendiri tersusun dari sel-sel otot yang berupa otot lurik, otot jantung, dan otot polos ya. Ini kita lihat sekilas, otot lurik, otot jantung, dan otot polos bentuknya. Oke, sekarang kita masuk satu persatu. Kita bahas yang pertama adalah otot lurik. Nah, otot lurik disebut juga dengan otot rangka ya adik-adik. Oke, otot rangka. Mengapa disebut juga dengan otot rangka? Karena dia melekat pada rangka atau tulang ya. Sedangkan mengapa dia disebut lurik? Oke, karena miofibril serabut ototnya itu dia heterogen atau tidak homogen. Heterogen. Nah, sehingga penampilannya ya seperti ini, lurik ya, ada garis terang dan garis gelap di sini, ada terang dan gelap, isotrop dan anisotrop. Jadi seperti ya berlurik-lurik, makanya disebut dengan otot lurik. Disebut otot rangka karena dia berada pada rangka menempel. Nah, sekarang kita lihat bentuk dari otot rangka itu silindris atau dia memanjang, tetapi ujungnya di sini itu tumpul ya. Nanti membedakan dengan otot polos. Jadi ujungnya tumpul. Kemudian di sini otot lurik itu tidak bercabang. Kemudian intinya ini ada di tepi. Kalau ini sel ada di tepi, tetapi jumlah intinya banyak. Oke. Nanti berbeda dengan otot jantung ya ini. Intinya satu, otot polos juga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan cara kerjanya. Nah, otot lurik itu bekerja secara sadar, yang disebut juga nanti geraknya adalah gerak volunteer ya adik-adik. Jadi, misalnya kalau kita mau menulis karena ya pikiran kita nanti mengarahkan kita tangan untuk bergerak, sehingga otot lurik ini bekerja secara sadar. Karena itu, sifatnya adalah cepat lelah ya adik-adik. Dan kita lihat miofibrilnya tadi tersusun dari bagian protein yang disebut dengan aktin dan miosin. Ini miofibril itu apa? Serabut-serabut otot ya. Nah, aktin dan miosin ini yang nanti akan berperan saat otot akan bekerja ya, berkontraksi. Itu kita bahas nanti di sistem gerak. Nah, sekarang kita lanjut otot jantung, adik-adik. Sepintas kalau kita lihat di sini, otot jantung ini lurik juga ya adik-adik ya. Jadi mirip dengan otot lurik. Tapi nanti ada perbedaannya. Oke, sebentar. Disebut otot jantung dulu karena dia berada pada jantung ya. Jadi dia ada di dinding jantung yang disebut dengan oke, di dinding jantung. Nah, miofibrilnya tadi heterogen. Sebenarnya sama ya, heterogen dengan otot lurik, makanya disebut dengan mirip otot lurik. Yang membedakannya hanya di sini dia bercabang. Oke. Di sini ada intercalated disc atau discus intercalarir. Dan intinya juga berbeda dengan otot lurik. Intinya satu dan di tengah. Ini intinya. Oke, satu dan ada di tengah. Cara kerjanya bagaimana? Otot jantung ini bekerja tanpa henti, namun dia tidak cepat lelah ya adik-adik. Dan cara bergeraknya memang dia tidak dikendalikan oleh saraf sadar karena dia bekerja secara tanpa disadari atau involuntar ya. Jadi yang mempengaruhinya adalah saraf otonom. Ini kalau kita lihat penampakan dari mikroskop bagaimana bentuk dari otot jantung. Nah, bagaimana dengan otot polos? Otot polos ini disebut polos karena miofibrilnya homogen ya adik-adik ya, seperti ini. Jadi tidak tampak lurik-lurik.
Kemudian bentuknya juga memanjang tapi ujungnya lancip yang disebut dengan gelendong. Oke, seperti ini. Kalau otot lurik sama otot jantung kan tadi dia silindris seperti ini. Kalau otot polos dia memanjang dan ujungnya lancip di sini. Otot polos intinya hanya satu dan posisi inti ada di tengah, dan cara kerjanya dia tidak dipengaruhi oleh saraf sadar. Jadi bekerja secara involunter atau tadi dipengaruhi oleh saraf autonom ya, sama seperti otot jantung. Nah, otot polos di mana sih terdapat? Di organ dalam ya adik-adik. Organ dalam apa saja? Organ pencernaan, pernafasan, ginjal, uterus, dan sebagainya. Sehingga makanya dia senantiasa bekerja tapi tidak lelah. Oke. Nah, sekarang kita lihat jadi kesimpulannya apa saja perbedaan atau persamaan dari masing-masing otot tersebut antara otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Kita lihat di sini dari bentuk ada kesamaan antara otot lurik dan otot jantung, di mana bentuknya silindris ya adik-adik. Otot polos itu berbentuk gelendong atau ujungnya lancip. Jadi dari bentuk sudah berbeda. Kemudian perbedaan kedua dari jumlah inti dan posisi. Otot lurik dengan otot jantung, posisi intinya sebentar. Kalau otot lurik intinya banyak, sementara jantung dan polos intinya satu. Tapi otot jantung intinya di tengah, sama dengan otot polos, letak inti ada di tengah. Nah, otot lurik tadi intinya ada di tepi. Kemudian, perbedaan dan persamaan lainnya, otot lurik itu tidak bercabang. Ya, otot polos juga memang tidak bercabang ya, karena bentuknya adalah gelendong. Nah, si otot jantung ini bercabang. Tadi ada seperti septum di sana, ada ductus intercalaris ya. Nah, lokasinya jelas sudah berbeda. Otot lurik disebut otot rangka karena melekat pada rangka. Otot jantung, dia berada pada dinding jantung, makanya disebut dengan otot jantung. Nah, otot polos ini berada dalam organ dalam, lambung dan lain-lain. Kemudian, kalau kita lihat di sini, otot lurik dengan otot jantung itu memiliki susunan miofibril yang sama, yaitu heterogen. Makanya bentuknya lurik. Oke. Sementara kalau pada otot polos, seratnya itu bersifat homogen ya. Jadi tidak tampak seperti gelap terang atau homogen ya. Kemudian, cara kerja kita lihat kalau otot rangka itu dipengaruhi oleh volunteer ya. Jadi dia bekerja secara sadar sehingga akan cepat lelah. Kalau kita beraktivitas, kita akan lelah karena otot juga merasakan hal yang sama, lelah. Sementara otot jantung dengan otot polos itu bekerja sepanjang hari, sepanjang waktu dia tidak akan cepat lelah dan tidak sadar. Dalam artian ada saraf otonom yang mempengaruhinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi dari kecepatan geraknya, ternyata kalau otot rangka itu cepat sekali responnya. Sementara kalau otot jantung ritmenya teratur dan sedang, tapi terus-menerus. Sementara kalau otot polos itu bergeraknya lambat dan sepanjang waktu, tapi dia tidak gampang lelah. Nah, itu tadi adik-adik perbedaan persamaan dari otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Semoga kalian paham. Dan kalau ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan dalam kolom pertanyaan ya, dalam kolom komentar. Oke, sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam.